Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Isnaini, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pati. Tugas 1.1A10, aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di kelas dan sekolahan. Jurnal refleksi model 1, fact, feeling, finding, voucher. Yang pertama adalah facts atau peristiwa. Pemikiran saya sebelum belajar modul 1.1, siswa adalah sebuah objek yang ingin saya buat sesuai dengan tujuan saya. Siswa harus menguasai materi yang saya berikan tanpa mengetahui bagaimana perasaan siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1, ternyata pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro yang saya ketahui yaitu tentang guru sebagai penuntun bukan penuntut, mengajar anak didik dengan sistem Among sesuai kodrat alam dan kemerdekaannya, menghamba pada anak. Pendidikan kompleks dipengaruhi oleh tri pusat, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Siswa sebagai subjek bukan objek, budi pekerti yang baik, belajar sambil bermain. Guru harus tahu bakat dan minat peserta didik sehingga berperan sebagai fasilitator. Yang terakhir yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Perasaan saya sangat senang dari pengetahuan yang saya dapat dari modul 1.1. Saya ingin melakukan perubahan dari diri saya terlebih dahulu, kemudian melakukan perubahan di kelas yang saya ampu, baru mengimbaskan ke lingkungan sekitar saya. Adapun yang saya lakukan, meminta dukungan dan masukan dari kepala sekolah dalam melakukan suatu kegiatan, mengimbaskan dan berdiskusi ke rekan sejawat tentang pengetahuan yang saya dapat dari modul 1.1 meskipun baru hanya sebagian guru saja, membuat kesepakatan kelas, kerjasama dengan wali murid. Dukungan keluarga sangatlah mendukung dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak saya. Yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran. Pelajaran yang saya dapat adalah guru harus menguasai berbagai pengetahuan karena anak didik kita mempunyai bakat dan minat berbeda-beda. Guru sebagai fasilitator. Anak didik yang mempunyai bakat berbeda-beda disalurkan sesuai dengan yang diinginkan. Meyakinkan anak didik manfaat pengetahuan yang diajarkan, membuat menjadi lebih bersemangat belajar. Terkadang setelah belajar di SMK, banyak anak didik yang langsung bekerja dan berkeluarga. Guru harus membekali anak didik, membiasakan diri di sekolah seperti kegiatan yang ada di masyarakat sangatlah penting. Pengalaman yang didapat di sekolah dalam bentuk praktik baik, nantinya anak-anak sudah terbiasa dan menjadi budaya. Misalnya, gotong royong membersihkan kelas bersama-sama, membuang sampah pada tempatnya. Jika melewati orang yang lebih tua, maka siswa sebaiknya menunduk. Kemudian, melakukan kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Nantinya akan terbiasa dan saat lulus nanti mereka mudah untuk melakukan kerjasama dengan orang lain. Mengaktifkan mading dengan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, menggalakkan literasi di kelas, mengajak murid untuk menanam bunga di sekitar kelas. Selanjutnya membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya yang terakhir keempat adalah penerapan. Apa yang ditanam oleh guru-guru adalah akan menghasilkan buah sesuai yang ditanam. Saya ingin memberikan ilmu lain untuk anak didik saya yang mungkin akan berguna
berguna di kemudian hari sesuai dengan kemampuan saya. Adapun contoh yang sudah saya lakukan di kelas yang saya ajar adalah anak didik membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas dari kardus susu untuk membuat daging yang berwarna-warni. Daging yang dibuat sudah jadi. Anak didik dengan percaya diri melakukan demonstrasi hasil pekerjaannya dengan memanfaatkan sebuah daging yang sudah ada untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketika anak didik mengalami kesulitan ketika mengerjakan di depan kelas, kemudian menemukan kesempatan pada temannya atau pembantunya dan guru sebagai fasilitator. Setelah dilakukan ulangan, ternyata nilai tertinggi adalah 100, yang memperoleh adalah Devi, dan nilai terendah adalah Mega mendapatkan nilai 20. Solusi yang saya lakukan adalah melakukan remedi. Anak didik belajar dengan rekannya terlebih dahulu, kemudian jika masih mengalami kesulitan, guru akan membantu menuntun sampai anak yang belum paham tersebut sampai bisa. Dengan media pembelajaran yang menarik dan sistem Among, membuat anak didik senang dan nyaman untuk belajar. Kita juga bisa mencoba melakukan belajar di luar ruangan kelas. Ini di bawah pohon pernah saya lakukan. Ini anak-anak merasa bebas dan nyaman. Selanjutnya yaitu testimoni dari rekan guru sejawat dan anak didik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan kerja Bu Anis Isnaini dari SMK Permata Nusantara. Menurut saya pribadi, setelah beliau Bu Anis Isnaini ini mengikuti kegiatan guru penggerak, beliau ini sangat menginspirasi saya dalam berbagai hal, terutama dalam pengelolaan kelas, merancang kegiatan pembelajaran di kelas, penyiapan media pembelajaran di kelas, sehingga anak-anak ini saat mengikuti pelajaran ini menjadi aktif, inovatif, dan semangat belajarnya tinggi. Dan ini sangat menginspirasi saya sebagai rekan kerja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai rekan kerja Bu Anis. Di sini dalam pengamatan saya pada filosofi Ganjar Dewantara ini, saya mendapatkan pengalaman dan juga saya mendapatkan pengetahuan bagaimana cara mendidik dan dengan beliau saya menambah wawasan dan menambah motivasi dalam berpartisipasi di lingkungan sekolah. Dan harapan saya pada guru penggerak ini dapat menjadi transportasi di dunia pendidikan dan melakukan perubahan pada dunia pendidikan, dan ataupun motivasi sebagai penguatan kemampuan untuk memperdayakan lingkungan sekolah. Demikian. Ya, guru penggerak di sekolah kami Bu Anis, dan saat ini saya mempunyai partner rekan kerja yang sama-sama punya hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ajiviani dari kelas 11 TKJ. Sekarang metode mengajar Bu Anis bervariasi membuat saya lebih menyukai matematika. Tidak hanya di kelas saja, terkadang kita belajar di bawah pohon untuk mencari suasana yang berbeda, yang saya rasakan menjadi lebih mengasihkan.